Baik ya Bapak Ibu semuanya, sambil menunggu teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain masuk, kita mulai saja dulu dengan pembukaan ya Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena berkat rahmatnya lah kita dapat bersua kembali meskipun secara online namun tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk bersua bersama kami, berjumpa bersama kami, Aitri Konsultan Keuangan Syariah, yang nanti kita akan bersama-sama pada pagi hari ini untuk membahas mengenai manajemen keuangan berbasis maqasid syariah. Yang mana kita ketahui bahwa memang manajemen keuangan syariah ini sangat penting untuk kita ketahui, sangat penting untuk kita pahami dan juga kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk perseorangan, rumah tangga maupun juga institusi yang kita naungi seperti halnya pesantren, perusahaan dan juga barangkali universitas. Nah, di sini alhamdulillah ya sudah bergabung bersama kita semua ada Bapak Iwan Permana dan juga Ibu Sakinah yang insya Allah nanti akan menjadi pemateri pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita masuk ke dalam materi inti, ke dalam acara inti pada pagi hari ini, maka izinkan saya untuk terlebih dahulu menyebutkan beberapa hal yang memang harus disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah mohon pada Bapak Ibu peserta sekalian untuk mematikan mikrofonnya selama nanti pemateri menyampaikan materinya, sehingga kita semua dapat menyimak paparan dari pemateri ini secara saksama. Dan kemudian juga untuk Bapak Ibu sekalian dimohon untuk mengisi kehadiran melalui fitur chat di Google Meet ini. Nanti kita akan pertimbangkan sebagai bahan untuk mengeluarkan sertifikat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan juga untuk Pak Iwan dan Bu Gina, nanti kami akan berikan waktu ya maksimal 30 menit untuk menyampaikan materinya masing-masing. Nanti mohon izin juga saya akan interupsi di 5 menit terakhir ya, barangkali nanti waktunya hampir habis. Dan untuk Bapak Ibu semuanya peserta yang nanti ingin menyampaikan pertanyaan bisa menuliskan juga pertanyaannya di fitur chat Google Meet ini yang nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada saat sesi diskusi ini berjalan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita akan memulai paparan dari pemateri yang pertama yaitu Pak Iwan Permana ya Pak, yang nanti akan membahas mengenai maqasid syariahnya. Nah, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae Bapak Iwan Permana ini secara singkat. Nama lengkap Iwan Permana, lahir di Bandung 11 November 1987. Nah, sekarang ini Bapak Iwan Permana tengah menempuh studi doktoral ya Pak di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan beliau juga aktif di Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Barat, dan beliau ini sebagai dosen tetap dari Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Kepada Pak Iwan Permana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada Ibu moderator ya, Ibu Lisa dan Aitri Konsultan ya yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang manajemen keuangan berbasis maqasid syariah ya. Jadi sebelum kita membahas jauh tentang manajemen keuangan dan terutama maqasid syariah, saya akan menyampaikan dulu tentang kerangka berpikirnya dulu tentang manajemen keuangan syariah ini dalam Islam ada di mana posisinya, kedudukannya seperti apa begitu. Jadi Islam ini secara umum ya terbagi ke dalam 3 komponen besar ya, terbagi ke dalam 3 aspek.
Yang pertama, Islam itu terbagi kepada wilayah akidah, ya, aspek akidah. Kedua, Islam terbagi kepada aspek syariah. Dan yang ketiga, terbagi kepada aspek akhlak. Nah, yang akan kita bahas fokus di sini ini adalah aspek syariahnya, begitu ya. Nah, syariah ini ya, secara umum jika kita bagi itu terbagi ke dalam dua wilayah juga. Yang pertama, syariah ini wilayahnya itu adalah ibadah, dan yang kedua adalah muamalah ya. Secara bahasa, syariah itu dari kata-kata syari, artinya jalan. Sering diartikan ya, oleh orang-orang, oleh para ulama, syariah ini artinya aturan. Aturan. Karena apa? Karena di jalan itu banyak aturan. Banyak aturan, misalnya kita tidak boleh berhenti di jalan, tidak boleh balik kanan ya, atau kalau lampu merah harus berhenti, lampu hijau harus berjalan. Nah, itu aturan semua itu. Sehingga sering syariah ini diartikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena aturan ini harus ditaati, dalam arti ketika dilanggar aturan itu akan berakibat hukum ya. Misalnya kalau di jalan kita melanggar lalu lintas, hukumannya ditilang atau denda dan sebagainya. Nah, karena berakibat hukum ya, syariah ini sering diartikan hukum atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara mudah kita bisa pahamilah syariah itu adalah hukmullah, hukum-hukum ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, syariah ini secara garis besar terbagi ke dalam dua, yaitu wilayah ibadah dan wilayah muamalah. Kalau wilayah ibadah itu urusannya vertikal, langsung hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Salat, misalnya saum dan sebagainya. Nah, yang akan dibahas itu adalah wilayah muamalah ini. Wilayah muamalah. Muamalah itu adalah hubungan horizontal manusia dengan manusia lagi. Manusia dengan hewan-hewan, dengan alam sekitar dan sebagainya. Nah, ini adalah muamalah. Jadi muamalah ini segala aktivitas manusia di dunia ini disebut muamalah. Ya. Semua aktivitas di dunia ini disebut muamalah. Sebagaimana arti dari muamalah itu dari kata-kata amala yu'amilu muamalah. Ya. Artinya saling bertindak, saling berbuat. Jadi yang apapun yang manusia lakukan, ya perbuatan manusia dengan manusia lagi, itu disebut muamalah. Jadi semua urusan dunia yang dilakukan manusia itu masuk dalam wilayah muamalah ya. Nah, karena itu saking luasnya wilayah muamalah, para ulama membagi ke dalam dua bagian muamalah ini. Yang pertama ada muamalah dalam arti amah, dalam arti umum ya, atau muamalah dalam arti luas secara am. Jadi semua kehidupan dunia ini masuk dalam muamalah dalam arti amah secara umum ya. Misalnya pernikahan ya, munakahat ya, manusia laki-laki bertemu dengan perempuan ya, berkenalan, melangsungkan akad nikah dan sebagainya, itu muamalah ya. Masalah munakahat, masalah daulah, masalah negara kenegaraan, masalah siasah ya, masalah politik, masalah dusturiah ya, aturan-aturan negara atau undang-undang negara, semua itu masuk wilayah dalam arti ammah. Nah, ada wilayah muamalah dalam arti khosoh ya, dalam arti khos, arti khusus atau arti sempit, yaitu bahasanya mengenai masalah keuangan, masalah ekonomi dan keuangan. Ini muamalah dalam arti khos ya. Kenapa dibedakan? Karena muamalah dalam arti khos ini atau ekonomi keuangan ini, keuangan, manajemen keuangan ini sangatlah luas tentang masalah keuangan ini ya. Sangat luas. Di sana ada pinjam meminjam, di sana ada jual beli, ada sewa menyewa, ijaroh ya, ada kerjasama dalam bisnis, mudharabah, musyarakah, ada asuransi dan sebagainya. Banyak sekali. Berbeda dengan di luar ekonomi dan keuangan, misalnya masalah munakahat, pernikahan, bahasanya sedikit, poin-poinnya, item-itemnya itu sudah terhitung ya. Paling misalnya bahasanya tidak jauh. Kalau munakahat misalnya masalah mahar ya, masalah tolak, masalah rujuk, wali, ya sudah segitu, nggak ada lagi. Kalau
keuangan dan ekonomi ini sangatlah luas sehingga bahasanya literatur dalam keilmuan dipisahkan dalam muamalah dalam arti khosoh secara umum. Nah, karena itu pengelolaan keuangan, manajemen keuangan, posisinya dalam hukum Islam itu ada dalam muamalah dalam arti khosoh, dalam arti secara khusus, dalam arti muamalah arti sempit itu berbicara tentang membahas tentang manajemen keuangan. Nah, kemudian muamalah ini ya dalam hukum Islam pada prinsipnya dia boleh dilakukan ya. Sebagaimana keumuman kaidah usul ya yang dirumuskan oleh ulama-ulama klasik, al aslu fil muamalah al ibahah. Jadi hukum asal atau prinsip ya dalam muamalah itu al ibahah, boleh dilakukan illa ayyadula dalilu ala tahrimiha, sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi selama tidak ada dalil apakah dalam Al-Quran ataukah dalam hadis yang mengharamkan, selama tidak ada ya berarti hukumnya boleh. Kita lakukan saja semampu kita, sekreatif kita, seinovatif kita dalam masa keuangan ini kita lakukan. Tetapi jika ada dalil larangan yang mengharamkan apakah Al-Quran atau Al-Hadis, maka hendaklah kita tinggalkan, berarti hukumnya haram kalau ada dalil yang melarang. Selama tidak ada yang melarang, boleh kita lakukan. Misalnya jual beli ya, jual beli itu pada prinsipnya boleh kita lakukan kapan saja, di mana saja, mau siang, mau malam, itu boleh saja jual beli, masuk wilayah muamalah. Tapi ketika ada dalil larangan, maka hukumnya menjadi haram. Misalnya idza nudiya lis salat min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' ya dalam Al-Qur'an. Jika kalian diseru pada hari Jumat maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa dzarul bai' dan tinggalkan jual beli. Nah, ini menjadi dalil larangan bahwa berarti jual beli pada waktu salat Jumat hukumnya haram. Padahal pada prinsipnya sebelumnya boleh jual beli kapanpun, tapi karena ada dalil larangan ketika pada waktu sholat Jumat, maka hukumnya jual beli pada waktu sholat Jumat itu haram. Misalnya melakukan pinjaman ya dengan mengambil keuntungan atau kelebihan. Nah, adalah dalil wala taqulu riba adafan mudafatan. Oh, ternyata itu masuk riba, hukumnya haram. Karena itu meminjamkan uang misalnya dengan meminta kelebihan, hukumnya menjadi haram. Pada prinsipnya pinjam meminjam apapun teknisnya boleh, tapi untuk mengambil keuntungan masuk kepada kategori riba yang ternyata banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengharamkan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ya, dan sebagainya. Dalam ayat lain, innalladzina ya'kuluna riba la yakumuna kama yakumu yatahabbathu syaitan ya, orang yang memakan riba mereka tidak akan bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jika ada dalil larangan maka hukum muamalah ini menjadi haram. Selama tidak ada, kita boleh lakukan apapun selama tidak ada larangan. Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan-urusan dunia kalian, kata Rasulullah. Jadi dikembalikan lagi urusan dunia ini kepada manusia itu sendiri untuk melakukan inovasi, untuk melakukan kreativitas ya. Bagaimana kata Rasulullah, antum a'lamu, kalian lebih tahu. Lakukan, tapi jika ada lalu Al-Quran atau Al-Hadis ya melarang, maka ditinggalkan karena hukumnya haram ketika ada larangan itu ya. Nah, kemudian kita masuk kepada maqasid as-syariah, kita kaitkan ya tentang pengelolaan keuangan ini dengan maqasid syariah. Al-maqasid as-syariah ya secara bahasa artinya tujuan-tujuan syariah. Maqasid dari kata-kata
Halo, Pak Iwan. Pak Iwan, punten mic-nya dinyalakan terlebih dahulu, Pak. Tadi mati. Ya, sudah. Tes sudah ada? Ya, sudah ada, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sampai mana tadi saya yang nggak kedengaran nih? Terakhir menjelaskan, Bu Lisa. Makosid, Pak. Oh ya, kita lanjutkan ya. Kita kaitkan nih dengan makosid syariah. Ya. Jadi syariah, makosid syariah ini artinya tujuan-tujuan syariah. Tiada lain hukum yang Allah turunkan ya dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis. Ini tujuannya untuk maslahatul ummah, ya, untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Imam Asy-Syatibi beliau dalam kitabnya Al-Muwaffaqat membuat teori ya kemaslahatan. Ya. Menurut Asy-Syatibi tidak lebih dari 5 hal ya tujuan dari maqasid syariah ini. Tujuan dari syariah ini pertama untuk menjaga agama. Hukum Allah diturunkan. Yang pertama yaitu untuk hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Contoh misalnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat tikror ya terus menerus sehari sampai 5 kali, itu harus dilakukan yang wajib. Saum Pak Iwan punten mikrofonnya mati lagi, Pak. Sudah ada, Bu? Ya, sudah, Pak. Mohon, Pak. Ya. Jadi yang pertama menurut Asy-Syatibi tujuan dari syariah itu adalah hifdzuddin ya, yaitu menjaga eksistensi agama ya, sehingga manusia misalnya diwajibkan ya umat Islam setiap hari sholat minimal 5 kali ya. Saum setiap tahun dilakukan ya dan seterusnya ya, dalam tujuannya menjaga agama. Jadi menjaga agama ini sangat penting sehingga menjadi tujuan dari syariah itu sendiri. Sebagai contoh misalnya Rasulullah SAW dulu ketika di Madinah ada ancaman kematian, beliau sampai hijrah ke Madinah dari Mekah itu bukan karena takut mati pada saat itu, tapi karena Islam baru muncul. Kalau Rasulullah meninggal pada saat itu berarti Islam hilang. Karena itu Rasul menyetujui untuk pindah pergi ke Madinah, berhijrah, tujuannya menyelamatkan eksistensi Islam itu sendiri. Hifdzuddin. Kemudian yang kedua adalah hifdzul aqal ya, untuk menjaga akal, tujuan dari syariah itu. Misalnya kenapa akal harus terpelihara? Karena orang yang akalnya tidak waras, misalnya orang gila dan sebagainya, dia tidak akan bisa beribadah. Rufi al-qalam ya, tidak akan dicatat amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu anak kecil ya yang belum bisa berpikir mana yang baik, mana yang salah, itu dia tidak perlu untuk tidak dicatat amal kebaikan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa, melakukan kebaikan, ya, orang gila dan sebagainya. Karena itu khamar haram untuk menjaga eksistensi akal itu sendiri ya tujuannya. Kemudian juga yang ketiga tujuan syariah itu untuk menjaga jiwa ya, hifdzun nafas ya, menjaga diri, menjaga jiwa ya. Nah, misalnya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala melarang pembunuhan ya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan kalian membunuh jiwa-jiwa yang telah Allah haramkan illa bil haq, kecuali dengan cara yang hak. Atau misalnya dalam saat ini masa pandemi ini ya, coronavirus ini, hukum Islam dia harus integrasi dengan tujuan syariah itu sendiri, hifdzun nafas itu sendiri, sehingga ulama dalam beberapa kesempatan istihadnya ya boleh ya, sholat Jumat di rumah, yang penting hifdzun nafas, diri terjaga, kesehatan, keselamatan jiwa terjaga ya, boleh Jumatan di rumah, yang penting berjamaah. Kalaupun tidak terpenuhi ya untuk berjamaah dalam daerah-daerah tertentu yang rawan ya boleh diganti dengan sholat zuhur atau
kemarin hari raya boleh tidak di lapangan ya, sholat Id itu boleh di rumah. Itu tujuannya hukum Islam seperti itu melakukan integrasi dengan maqasid syariah itu sendiri, yaitu dengan hifdzun nafas ya, menjaga jiwa. Yang kemudian adalah hifdzun nasal, tujuan syariah itu yang keempat, yaitu untuk menjaga keturunan. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perzinahan? Itu karena untuk menjaga eksistensi keturunan, agar nasab seseorang itu jelas sehingga nanti berefek kepada ahli waris ya, si A itu mewarisi siapa ya. Kalau misalnya tidak jelas hubungan nasab, maka tidak akan bisa jelas dalam hukum waris mewarisi. Karena itu Allah tegas mengharamkan perzinahan ya, wala taqrabuz zina ya, innahu kana fahisatan wa maqta sabila. Kemudian yang kelima, tujuan dari maqasid syariah ini yaitu hifdzul mal. Nah, ini yaitu menjaga harta, menjaga harta. Nah, karena itu manajemen keuangan ini dia harus terintegrasi dengan maqasid syariah ini, hifdzul mal, menjaga harta. Bagaimana eksistensi kita ya, bagaimana pengelolaan manajemen keuangan itu ya, agar bisa menjaga harta kita. Boleh kita lakukan apapun ya, kita lakukan apa saja yang kita lakukan selama tidak ada larangan-larangan. Karena itu hifdzul mal ini ya, atau penetapan hukum ini itu harus disesuaikan dengan hifdzul mal, penjagaan harta. Misalnya kita tidak temui hukum secara eksplisit dalam Al-Quran tentang keuangan, kemudian tidak kita temukan lagi secara eksplisit ya di dalam secara tersurat dalam hadis tidak ada ya, maka boleh kita melakukan produk hukum ya melalui fikih ya tentang keuangan ini, yang terpenting tidak bertentangan dengan ayat-ayat larangan dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis. Karena itu fatwa-fatwa yang keluar dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu bisa diterima selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri ya, karena itu masuk produk fikih. Jadi hukum itu ada dua ya, ada hukum syariah dalam arti hukum itu ada tersurat dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis, dan kemudian ada juga hukum fikih, yaitu hukum ya yang dikeluarkan oleh ulama ya secara tersirat baik dalam Al-Quran dalam Al-Hadis, itu sah dalam masalah keuangan ya, hukum masalah asuransi, hukum masalah surat berharga ya, sukuk ya, obligasi ya, dan sebagainya tentang masalah keuangan ini boleh ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada maqasid syariah dalam konsep kebutuhan keuangan ini ya. Satibi ini dia membuat klasterisasi tentang kebutuhan dalam manajemen keuangan. Yang pertama ada manusia itu tidak lepas ya dalam kehidupan ini, kebutuhannya itu yang pertama masalah daruriyat, yang kedua masalah hajiat, yang ketiga masalah tahsiniyah ya. Yang pertama masalah daruriyat ini adalah sesuatu ya yang mau tidak mau mesti terpenuhi ya, mesti terpenuhi dalam kehidupan ini, dalam arti ketika tidak terpenuhi itu akan mengancam keselamatan ya, urusan tidak akan bisa berjalan. Misalnya dalam konteks rumah tangga ya, yang daruriyat ini yang harus dipenuhi dalam arti kalau tidak terpenuhi rumah tangga tidak bisa berjalan ya. Misalnya dalam rumah tangga hal-hal yang daruriyat itu yang harus terpenuhi, yaitu alokasi keuangan itu harus kepada yang daruriyat, misalnya kebutuhan makan atau kebutuhan untuk berteduh, tempat tinggal, itu hal-hal daruriyat yang harus ada, dalam arti ketika tidak ada tidak akan bisa berjalan. Misalnya dalam konteks lembaga pendidikan, misalnya sekolah atau pesantren ya, hal-hal yang daruriyat ini yaitu yaitu misalnya kebutuhan alat tulis, kebutuhan alat tulis, yang meja belajar, bangku belajar, whiteboard dan sebagainya, itu harus ada. Kalau tidak ada itu kegiatan belajar mengajar tidak akan bisa berjalan ya. Nah, daruriyat ini ada sesuatu yang harus dipenuhi mau tidak mau, kalau tidak akan bisa
berjalan kehidupan itu. Nah, karena itu dalam manajemen keuangan berbasis makosid syariah ini, alokasi keuangan yang pertama kali adalah untuk hal-hal yang bersifat daruriyat. Misalnya dalam konteks negara, dalam konteks negara hal-hal yang bersifat daruriyat ini adalah menurut pandangan Imam Al-Mawardi itu adalah pendapat Al-Mawardi yang daruriyat dalam negara adalah pemenuhan kebutuhan para mandataris function, ya, orang-orang yang diberikan mandat atau pemegang amanah atau pejabat negara lah. Jadi mereka harus terpenuhi kebutuhannya, itu sifatnya daruri, mau tidak mau harus. Kalau tidak, nah, mereka bisa menyalahgunakan amanahnya, sehingga akan berakibat kepada kemadorotan yang lebih besar bagi rakyat secara keseluruhan. Ya, misalnya mereka melakukan korupsi, ya, dan sebagainya, akhirnya terjadi kemadorotan yang lebih besar, ini berbahaya. Sehingga kebutuhan pejabat negara itu, ya, mungkin kalau sekarang ya mungkin para menteri, ya, jaksa, hakim, ya, kepala polisi, panglima TNI dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin itu harus terpenuhi kebutuhannya, karena kalau tidak, nah itu kalau tidak akan melakukan penyelewengan amanah yang akan berakibat kemadorotan yang jauh lebih besar, itu bisa lebih berbahaya. Ya. Bahkan untuk pemenuhan kebutuhan itu menurut Imam Al-Mawardi boleh negara melakukan utang luar negeri, boleh melakukan pinjaman ke negara lain, tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan pemegang amanah di negara. Nah, sedangkan untuk kesejahteraan rakyat menurut Al-Mawardi tidak boleh negara melakukan utang, ya, tidak boleh melakukan pinjaman, tapi harus itu menjadi tanggung jawab pemegang amanah yang sudah dipenuhi kebutuhannya tadi untuk mensejahterakannya, yaitu dengan cara mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh negara itu. Jadi kalau masyarakat tidak sejahtera, ya, daruriyat masyarakat tidak terpenuhi, yang berdosa adalah pemimpin yang diberi amanah itu, pejabat-pejabat yang diberi amanah yang sudah dipenuhi kebutuhannya, ya. Mereka tidak bisa mengelola sumber daya alam yang baik sehingga tidak bisa mensejahterakan. Itu al-daruriyat dalam konteks negara. Kemudian alokasi keuangan ini setelah kepada hal-hal yang bersifat daruri, yaitu kepada yang bersifat hajiat. Nah, hajiat ini adalah, ya, kebutuhan yang harus dipenuhi, ya, namun ketika tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan, dalam arti roda kehidupan ya tetap berjalan, namun akan mengalami kesulitan-kesulitan, ya, kalau tidak terpenuhi. Itu hajiat, ya. Jadi hidup pas-pasan, ya, penuh dengan kesulitan dan sebagainya, itu hajiat, ya. Misalnya tentang menyekolahkan anak ke lembaga formal, ya, misalnya begitu, ya, itu masuk hajiat, ya. Ya boleh saja rumah tangga tetap berjalan ketika anak tidak disekolahkan ke lembaga formal, tapi akan mengalami kesulitan dia masa depannya dan sebagainya. Sehingga ada sebagian ulama yang melakukan pasteurisasi, ya, menyekolahkan anak ke lembaga formal itu masuk daruriyat, mau tidak mau harus dilakukan untuk masa depan, untuk menghilangkan masyakoh atau menghilangkan kesulitan, kemadorotan di masa yang akan datang. Atau pengadaan listrik, ya, saat ini menjadi kebutuhan hajiat, ya, semua aktivitas kita membutuhkan itu, ya, untuk sarana belajar dan sebagainya, ya, meskipun ini berbeda kondisi. Kalau dulu zaman Rasulullah, para sahabat, ya, tidak ada listrik, biasa saja, tidak masalah menggunakan obor dan sebagainya. Kalau sekarang sudah berbeda zaman sehingga masuk dalam wilayah hajiat, ya. Atau misal kalau dalam konteks sekolah, ya, dalam konteks lembaga pendidikan, ya, hal-hal yang bersifat hajat ini misalnya, ya, seragam sekolah, ya, dalam arti kalaupun tidak ada, ya, proses belajar mengajar terus berjalan. Tetapi ketika tidak terpenuhi tetap berjalan, ya. Nah, itu pengadaan seragam dan sebagainya. Nah, kemudian alokasi biaya ini, ya, setelah daruriyat hajiat terpenuhi, nah, manajemen keuangan itu yaitu alokasi yang ketiga kepada hal-hal yang bersifat tahsiniyat, ya. Pak Iwan, punten mau, ya, interupsi, waktunya sisa 5 menit lagi ya, Pak, ya? Oh iya, mangga. Ya, terima kasih, ya, Pak. Hal-hal yang bersifat tahsiniyat ini yaitu hal-hal yang
tujuannya untuk memperindah kehidupan, memudahkan kehidupan, ya, agar hidup lebih mudah, lebih indah, lebih lapang, ya, misalnya dalam konteks rumah tangga, ya, membuat rumah yang bagus, ya, kendaraan, dan sebagainya. Ya, dalam konteks negara, misalnya membuat infrastruktur yang canggih, ya, transportasi yang canggih, ya, bandara-bandara yang mewah, ya, terminal-terminal dan sebagainya, itu boleh dilakukan selama yang daruriyat dan yang hajiatnya sudah terpenuhi, ya, dalam kehidupan ini boleh kita melakukan hal-hal yang bersifat tahsiniyat untuk memudahkan urusan kita, ya, terutama memudahkan urusan dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini yang terakhir dalam landasan manajemen keuangan, ya, pengelolaan keuangan, yang pertama landasannya adalah tauhidullah, tauhid. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama. Jadi pengelolaan keuangan ini bukan hanya semata-mata komersil atau bisnis, ya, dalam hal keuangan misalnya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam pengelolaan keuangan ini harus berprinsip atau landasan yaitu keadilan. Dalam arti keadilan ini terutama dalam distribusi keuangan, ya, dalam distribusi keuangan misalnya di bidang zakat. Sebagian dalam distribusinya dia harus adil, ya, merata dan proporsional. Merata dalam arti semua dapat, dan proporsional ini maksudnya ya bukan berarti semua sama rata, tetapi proporsional, ya, memiliki prinsip keutamaan. Landasan yang ketiga dalam manajemen keuangan itu yaitu harus berprinsip kepada nubuwah, dalam arti berprinsip kepada apa yang dilakukan oleh para nabi terdahulu, oleh Rasulullah SAW, bagaimana Rasul mengelola keuangan. Misalnya Rasulullah melakukannya tidak lepas dari sifat sidik, ya, yaitu jujur, ya. Kemudian fatonah, cerdas, melakukan inovasi kreatif dan sebagainya. Jadi berprinsip kepada nubuwah. Yang keempat harus berprinsip atau berlandasan khilafah. Khilafah di sini artinya terpimpin, ya, ada pemimpin, ya, di sana ada satu komando, ya, dalam pengelolaan itu. Satu komando, meskipun kebijakan masing-masing dari komando, ya, pemimpin berbeda-beda, ya, itu tidak apa-apa, setiap orang berbeda, yang penting terpimpin. Zaman Rasulullah begini, zaman Abu Bakar As-Siddiq begini pengelolaannya, zaman Umar begini, zaman Utsman begini, zaman Ali begini, ya, tidak apa-apa. Misalnya zaman Abu Bakar, ya, zakat itu menjadi pelaksanaan zakat menjadi hal-hal yang daruriyat, yang tidak itu sampai diperangi oleh Abu Bakar pada saat itu kebijakannya. Dan semua uang yang masuk ke negara, ya, pada masa Abu Bakar, baik dari zakat, dari hasil rampasan perang, semua dibagikan secara langsung, habis langsung kepada umat Islam sebagai bantuan sosial, ya, tanpa membedakan mana yang lebih tua, mana yang lebih muda. Nilainya semua sama. Itu masa Abu Bakar. Masa Umar bin Khattab berbeda, itu tidak dihabiskan langsung, tetapi disisakan untuk kas negara dan memegang prinsip keutamaan. Kalau masa Umar bin Khattab itu dalam arti keutamaan ini dibedakan oleh umat. Misalnya sahabat yang senior dia sekian tunjangannya, kemudian sahabat yang yang baru, ya, itu sekian, dibedakan prinsip keutamaan. Kemudian untuk anak yatim dan janda-janda itu khusus oleh Umar bin Khattab diberi santunan khusus setiap hari Sabtu, ya. Jadi anak yatim dan janda itu yang tidak bisa bekerja oleh Umar pada saat itu ditanggung oleh negara kehidupannya, sampai anak yatim itu dia bisa bisa bekerja sendiri, berdiri sendiri. Nah, zaman Utsman bin Affan, ya, ini sudah masuk pemenuhan hajat. Utsman bin Affan dia membuat irigasi, yang memberi sumur dan sebagainya untuk kebutuhan kemudahan air umat Islam, ya. Bahkan membuat polisi itu di laut. Utsman bin Affan itu membuat armada laut, ya, dipimpin oleh Muawiyah pada saat itu, ya. Jadi laut kekuasaan umat Islam itu dijaga oleh polisi, ya, pada masa Utsman bin Affan. Di laut Mediterania itu menjadi kekuasaan Muawiyah pada saat itu. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib, nah ini sudah masuk kepada tahsiniyat, ya. Dia memproduktifkan departemen-departemen yang sudah dibentuk pada masa Umar bin Khattab, ya. Kemudian meningkatkan tunjangan-tunjangan kepada pejabat-pejabat di departemen-departemen itu, meskipun, ya, pada masa Ali polisi laut tadi yang dibentuk oleh Utsman bin Affan dibubarkan, ya, karena ya mungkin lebih kental masalah politik pada saat itu karena ada konflik yang antara Muawiyah dalam masalah perang Siffin pada saat itu. Dan kemudian setelah landasan manajemen keuangan itu terpimpin, ya, harus ada komando, selanjutnya harus
ma'ad landasannya itu yaitu akhirat, orientasinya itu harus akhirat ya. Jadi orang akan ketakutan ya membuat melakukan penyelewengan keuangan jika berlandaskan akhirat ini ya, karena dia akan berpikir tentang pertanggungjawaban. Dengan begitu ya, dengan orientasi akhirat ini, ma'ad ini, orang akan dipaksa untuk menjadi amanah ya, untuk menjadi amanah dalam melakukan manajemen keuangan. Jadi itu ya pemaparan dari saya. Mungkin selanjutnya Ibu Gina bisa melanjutkan ya tentang detailnya manajemen keuangan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Iwan atas pemaparannya, sehingga kita jadi semakin jelas ya mengenai kedudukan atau posisi atau konsep juga manajemen keuangan itu dalam Maqasid Syariah. Untuk selanjutnya itu ada pemaparan materi dari Bu Gina, tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu semua peserta, untuk yang belum mengisi absen, silakan isi absen melalui fitur chat dengan menuliskan nama lengkap, instansi, dan juga nomor WhatsApp-nya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan juga mengajukan pertanyaan melalui fitur chat tersebut. Nanti akan kita bahas bersama-sama pada saat sesi diskusi. Baik, kita lanjutkan untuk pemateri selanjutnya. Ada Ibu Gina Sakinah yang nanti akan membahas mengenai manajemen keuangan syariahnya. Di sini saya juga akan membacakan kurikulum vitae singkat dari Ibu Gina Sakinah. Nama lengkap Gina Sakinah, pendidikan terakhir S2 dari UIN Bandung, jurusan Ekonomi Islam, dan sekarang juga aktif di Masyarakat Ekonomi Syariah Jabar ya Bu Gina ya, dan juga beliau adalah dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Baik, langsung saja kepada Bu Gina, kami berikan waktu 30 menit ya Bu ya. Ya, silakan Bu. Ya, hatur nuhun Bu Liza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini saya mengucapkan juga terima kasih kepada i3 Konsultan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dan diskusi dengan antum sekalian yang tentunya atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam berilah kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tentang manajemen keuangan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih konsep dasar manajemen keuangan. Nah, konsep dasar manajemen keuangan yang pertama, kenapa munculnya manajemen keuangan, yaitu yang satu adanya suatu resiko yang harus diminimalisir. Karena kita ketahui bahwasannya setiap kita melangkah ini pasti mengandung resiko, dan yang telah kita ketahui bahwasannya resiko itu tidak bisa dihilangkan, namun hanya bisa diminimalisir. Lalu kedua, yaitu merupakan suatu proses dalam pengaturan aktiva atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh manajer keuangan. Jadi konsep dasar manajemen keuangan tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Karena tadi apa yang telah dikatakan oleh Pak Iwan, bahwasannya ada khilafah di sana ya, tadi yang sudah disampaikan. Maka ada yang memimpin. Nah, di dalam manajemen keuangan tentunya harus ada manajer keuangan, sehingga konsep dasar manajemen keuangan ini ada komando, ada pemimpin yang mengatur manajemen keuangan. Lalu selanjutnya adalah merupakan seluruh aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya seperti upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efektif dan efisien. Adanya manajemen keuangan ini tentunya kita dapat mengatur dana
uang yang masuk dan uang yang keluar. Nah, dan adanya manajemen keuangan ini sebaiknya itu untuk mengelola keuangan ini secara efektif dan efisien sehingga tercapainya suatu tujuan. Karena tujuan suatu perusahaan yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Iwan, ada ma'ad di sana, ada hasil, gitu kan ya. Nah, konsep manajemen keuangan syariah, ma'ad di sini bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi saja, tapi untuk mendapatkan falah oriented. Next. Nah, lalu selanjutnya adalah di sini sebetulnya apa sih manajemen keuangan? Manajemen keuangan itu pertama saya menjelaskan dulu tentang manajemen. Manajemen itu adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan apa itu laporan keuangan? Yaitu laporan yang menunjukkan kondisi kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Nah, jadi apa itu manajemen keuangan? Itu semua aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan dan usaha untuk menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien. Sehingga tentunya manajemen keuangan ini muncul itu adalah untuk mengatur cash flow atau keuangan, uang masuk, uang keluar suatu perusahaan dengan secara efektif dan efisien. Lagi-lagi secara efektif dan efisien. Karena dalam berbisnis memang kita harus mempush dalam biaya. Untuk apa? Supaya tercapainya suatu tujuan, yaitu untuk mendapatkan ma'ad atau hasil ya, atau keuntungan. Next. Nah, di sini ada prinsip dasar manajemen keuangan, yaitu akuntabilitas. Yang dimaksudkannya adalah mengharuskan semua pihak yang terkait bertanggung jawab atas apa yang diberikan atau yang dilaksanakannya. Karena prinsip ini sangat penting untuk dijalankan. Karena semua pihak yang berkepentingan berhak mengetahui bagaimana pemanfaatan dana atau wewenang yang diberikan dalam perusahaan yang kita kelola, katakanlah itu ya. Jadi prinsip dasar manajemen keuangan ini harus dijalankan ya, karena ini demi kepentingan pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan itu sendiri. Lalu kedua adalah accounting standar. Maksudnya standar accounting di sini adalah sistem akuntansi atau keuangan yang digunakan perusahaan kita tuh harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Gitu. Ya, kalau akuntansi syariah itu di PSAK itu sudah standar akuntansi keuangan, terus ada juga aturan-aturan di sana mainnya gitu, aturan-aturan mainnya, dan kita harus mengikuti itu. Karena apabila kita tidak sesuai ya sulit. Ada Bu Gina, bagaimana cara bisa tidak kita membuat laporan keuangan tanpa ada bukti dokumen transaksi? Tidak mungkin. Karena awal mula terbentuknya laporan keuangan karena adanya dokumen transaksi lalu diproses sehingga muncullah dari berbagai tahapan muncullah laporan keuangan. Dan itu tidak bisa tahapan-tahapan tersebut tidak bisa kita loncat-loncat gitu. Tiba-tiba langsung membuat laporan keuangan tanpa adanya bukti dokumen transaksi. Malah itu menjadi permasalahan gitu ya. Sehingga muncullah paradigma ini itu uangnya kemana, kok munculnya nominal tapi dokumen transaksi tidak ada, dan itu pasti akan menjadi trouble yang luar biasa. Lalu adanya transparansi, perusahaan kita harus terbuka mengenai laporan keuangan. Kenapa? Supaya semua orang tahu gitu aktivitas perusahaan kita itu bagaimana secara keuangannya, berapa dana yang masuk gitu, lalu dana yang masuk ini dipergunakan untuk sehingga adanya manajemen keuangan dari yang transparansi ini untuk meminimalisir resiko paradigma yang muncul, paradigma negatif yang muncul baik itu dari internal maupun eksternal perusahaan. Lalu juga keberlangsungan merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan perusahaan kita.
Contoh saja, manajer perusahaan kita harus menyiapkan sebuah rencana keuangan yang menunjukkan bagaimana perusahaan dapat melaksanakan strateginya dan memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan kita. Logikanya, ketika misalnya perusahaan ada pada titik tingkat profitabilitas yang tinggi, ya, itu secara otomatis harta yang dimiliki oleh perusahaan diindikasikan juga akan meningkat gitu. Nah, di sini perlulah manajer untuk memutuskan ketika mendapat keuntungan ini apakah harus dikelola lagi atau menjadikan modal keseluruhan atau dana ditahan atau modal itu diberikan nanti dividen kepada investor dan sebagian menjadi modal dan ada juga dana ditahan. Lalu selanjutnya dalam manajemen keuangan butuh konsisten gitu. Kenapa butuh konsisten? Jelas, karena laporan keuangan ini berbentuknya kontinu. Jadi ketika kita membuat laporan keuangan itu tidak konsisten, di sana diindikasikan ada trouble, ya. Mungkin ada tikus-tikus yang berkeliaran. Nah, itu. Jadi sehingga manajemen keuangan bersifat kontinu. Gitu. Next. Di sini ada fungsi manajemen keuangan, yaitu investment decision atau menetapkan pengalokasian dana. Yang dimaksud adalah keputusan yang diambil oleh manajemen keuangan dalam pengalokasian dana dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan di masa yang akan datang, dan keputusan ini tergambar dalam aktiva perusahaan yang akan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara current asset atau fixed asset gitu ya. Jadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang kedua yaitu financial decision atau memutuskan alternatif pembiayaan. Jadi maksudnya adalah keputusan manajemen keuangan melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai atau mengeluarkan kebutuhan-kebutuhan investasi pada kegiatan yang bersifat operasional, dan keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasar perusahaan yang akan tentunya mempengaruhi finansial struktur dan maupun kapital struktur. Dan yang ketiga itu adalah dividend decision. Itu kebijakan dalam pembagian dividen. Tadi karena saya agak sedikit singgung bahwasannya merupakan bagian dari keuntungan suatu perusahaan. Jadi suatu perusahaan pasti akan mengharapkan keuntungan atau yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Iwan itu adalah MAAT. Namun di sini berbasis syariah keuntungan jika kita selaku pembisnis bukan hanya ingin terus-menerus mendapatkan keuntungan duniawi saja, tapi ada pala orientir. Maka harus ingat ada zakat, infak, sodako yang harus kita keluarkan karena harta sebagian harta kita ada hak orang lain. Yang biasanya perusahaan-perusahaan besar pun juga ada CSR gitu ya yang bisa dibagikan kepada masyarakat sekitar. Lalu apa sih tujuan manajemen keuangan? Next. Ya, ini memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva, jenis dan jumlah kewajiban, modal yang dimiliki perusahaan kita saat ini. Jadi adanya manajemen keuangan kita untuk mengetahui bagaimana kondisi aktiva kita, bagaimana kondisi modal kita, bagaimana posisi kewajiban perusahaan kita. Lalu kedua adalah memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya manajemen keuangan, tentunya berharap kita selaku, katakanlah kita sebagai pengelola perusahaan, ingin mengetahui pendapatan. Kita nggak usah pusing-pusing lagi, harus mencari kemana. Ya tentunya harus bagian keuangan, ya, dan juga yang memanage keuangan. Karena kemarin itu saya baru ngisi materi tentang keuangan pondok pesantren, ya harusnya itu tujuan manajemen keuangan saja gitu ya, karena itu berbeda.
Lalu kedua adalah memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Di sini manajemen keuangan yang tadi telah saya sampaikan juga bahwasanya guna kita untuk mengetahui berapa pendapatan dan berapa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Apabila pengeluaran lebih besar dibandingkan keuntungan, maka diindikasikan perusahaan kita itu dalam keadaan rugi. Tapi apabila sebaliknya diindikasikan perusahaan kita itu dalam kondisi untung. Lalu memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, baik itu aktiva, pasiva, maupun modal perusahaan yang kita miliki. Dan yang kelima, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dan terakhir adalah memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan informasi keuangan lainnya. Jadi manajemen keuangan ini tentunya ingin memanage keuangan sehingga jangan sampai kita terus mengeluarkan biaya-biaya kos yang cukup tinggi tanpa mempertimbangkan modal kita berapa, harta kita berapa. Karena apabila laporan keuangan ini tidak di-manage, insya Allah perusahaan tersebut gulung tikar, gitu. Sehingga sangat penting sekali manajemen keuangan di setiap lembaga atau institusi. Next. Di sini ada tahapan manajemen keuangan. Nah, yang pertama adalah perencanaan atau budgeting. Nah, berbicara mengenai mengelola keuangan, tidak akan lepas tentunya menyusun keuangan atau menyusun budgeting. Karena itu kita harus memperhatikan saat kita menyusun budgeting adalah satu, membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan dan mana pilihan yang menjadi prioritas kebutuhan. Telah kita ketahui bahwasannya permasalahan ekonomi secara perspektif Islam itu bukan ada pada kebutuhan, tapi permasalahannya adalah keinginan manusia yang tidak pernah ada batasnya. Itu permasalahan yang sebetulnya secara perspektif Islam terhadap permasalahan ekonomi. Ya. Jadi keinginan manusia yang terus menerus. Coba ibu bapak mungkin di sini bisa oh iya ya, ketika saya gajinya 1 juta, ya udahlah saya makan dengan apa adanya. Terus ibu bapak naik jabatan, gajinya 6 juta. Tapi ternyata kenapa saya nggak pernah cukup gitu. Sebetulnya yang tidak pernah cukup itu bukan karena kebutuhannya gitu ya, tapi keinginan kita yang setelah 6 juta saya ingin punya mobil, saya ingin punya rumah, saya ingin punya motor, nah dan lain sebagainya. Jadi permasalahan itu tentunya pada sumber daya insani sendiri gitu ya, atau SDM. Lalu pilihan mana yang harus menjadi prioritas kebutuhan? Jangan sampai kita mendanai atau mengeluarkan biaya yang kurang penting. Kenapa? Karena ini akan berimplikasi terhadap pengelolaan atau modal yang dimiliki oleh perusahaan kita. Sehingga apabila gitu kita ditunjuk untuk menjadi seorang manajer, maka kita harus merancang program itu, ada program jangka pendek dan jangka panjang. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan atau accounting. Di sini adalah proses ya, di mana dalam membuat laporan keuangan itu yang telah tadi saya bahas, kita harus sesuai dengan aturan akuntansi yang telah ditetapkan di negara kita. Ya, mulai dari pencatatan, terus juga jurnal umum, buku besar, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, ya, jurnal pembalik, dan pada akhirnya dari proses-proses itu adalah membuat laporan keuangan yang intinya pada akhirnya kita akan mengetahui berapakah posisi aktiva, pasiva gitu yang dimiliki oleh pihak perusahaan. Dan yang terakhir ini adalah evaluasi atau auditing.
kenapa sih dalam manajemen keuangan harus adanya evaluasi atau auditing? Jelas, karena auditing di sini adalah merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten, independen untuk mendapatkan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Nah, biasanya orang-orang yang orang auditing ini adalah tim independen. Jadi tidak ada di bawah naungan kebijakan seseorang gitu. Sehingga memang dia independen gitu dengan aturan-aturan yang telah berlaku. Contoh itu kalau di perbankan syariah itu ada yang disebut dengan CAMELS, Capital Asset Management, Equity, Liquidity, dan Sensitive Market Risk. Itu merupakan alat analisa atau alat ukur itu untuk bisa menjadi audit gitu ya. Bagaimana posisi profit kapital, terus aset dan manajemen yang ada di perusahaan, bagaimana tingkat kemampuan memenuhi utang jangka pendeknya dan sampai pada sensitive market risk. Kalau di bank konvensional itu capital, asset management, equity, liquidity. Yang membedakan antara syariah dan konvensional itu pada titik sensitive market risk. Begitu, alhamdulillah Bu Liza, kurang lebihnya ya. Oh, punten masih ada ya? Pihak-pihak yang memerlukan laporan. Oh, ini nih. Sorry. Ke atas dulu, Pak. Nah, skema kegiatan manajemen manajer keuangan. Nah, ini kurang lebihnya dari awal yang tadi saya jelaskan sampai tadi, gitu ya. Bahwasannya di sini manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau financial market. Jadi perusahaan itu akan hidup ya karena adanya modal. Sehingga dia mencari berbagai investor untuk apa? Untuk modal. Nah, lalu dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan pada berbagai aktiva perusahaan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Diproduktifkan guna untuk menghasilkan. Dari kegiatan tersebut ya, yang ketiganya adalah feedback lagi, dari kegiatan menanamkan dana, perusahaan mengharapkan untuk memperoleh hasil yang telah tadi saya bahas, sehingga hasil yang besar dari pengorbanan. Maksudnya kita harus mengepus gitu ya, biaya gitu. Biaya guna apa? Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Nah, laba yang diperoleh itu perlu diputuskan apakah dikembalikan langsung kepada investor, gitu yang tadi saya jelaskan, atau menjadi disimpan atau dana ditahan, atau dibagikan kepada investor dan ditahan, gitu, atau untuk dikelola kembali. Gitu. Next. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Inilah Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan bahwasannya dengan adanya manajemen keuangan, inilah orang-orang yang tentunya membutuhkan laporan keuangan, sehingga sangat penting laporan keuangan itu untuk dilaksanakan. Tentunya adalah pemilik, di mana-mana yang namanya pemilik perusahaan tidak mau perusahaannya sampai gulung tikar, gitu. Kita simpel saja, Ibu Bapak, ketika kita ingin tahu kondisi perusahaan kita baik atau tidak, kita kejar aja laporan keuangannya, gitu. Karena tidak mungkin, gitu, diindikasikan ada tikus-tikus yang berkeliaran ketika keuntungan tinggi, tapi hartanya berkurang. Nah, ini kan sesuatu logika yang nggak jalan, gitu. Jadi di sana diindikasikan ada tikus-tikus yang berjalan, tuh ya, Pak ya. Lalu selanjutnya manajemen, ya. Dari tim manajemen ini perlu laporan keuangan untuk apa? Untuk melakukan kebijakan-kebijakan. Apakah dengan dana misalnya break even point ya, misalnya dana hanya seadanya nih, kemarin itu saya tidak mendapatkan keuntungan tapi juga tidak kerugian gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh tim manajemen? Tapi ketika misalnya keuntungannya lebih, maka tim manajemen yang bisa memutuskan juga pada akhirnya apakah modal ini akan keseluruhan menjadi modal atau seperti apa. Lalu juga kreditor. Nah, biasanya kreditor di sini adalah bank ya.
Rata-rata kalau bank pada UMKM itu pada tidak mau membiayai gitu ya, karena high risk. Tapi kalau pada perusahaan-perusahaan besar itu bank sangat suka sekali gitu ya. Dan selanjutnya adalah pemerintah. Kenapa berhubungan dengan pemerintah? Jelas ya, karena di sana ada pajak yang bermain gitu. Selanjutnya juga ada investor. Nah, kenapa investor membutuhkan laporan keuangan? Jelas, mana ada sih Bapak Ibu misalnya menginvestasikan pada perusahaan bodong? Kan nggak ada yang mau ya, Bu Liza nggak mau ya menginvestasikan di perusahaan yang bodong, kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi investor yang pintar-pintar gitu. Apabila mungkin di sini listener ada sebagian mahasiswa atau ya pelajar gitu. Dan mulai dari sekarang itu banyak ya jadi investor kecil-kecilan lah istilahnya. Dengan harga apa? Dengan membayar 100 kita udah bisa buka saham gitu, memiliki saham. Nah itu, jadi mulai belajar untuk mengetahui mana perusahaan yang sehat dan tidak sehat. Sebetulnya Bu Riza, kalau saya sedikit bercerita ya, saya tuh pinginnya dulu menjadi dokter, Bu. Saya pingin meriksa orang gitu ya karena sakit. Tapi sudah menjadi qadarullah gitu, malah menjadi dosen di manajemen di spesifiknya di keuangan gitu. Yang pada akhirnya saya pun juga menjadi dokter tapi memeriksanya di keuangan. Jadi sehat atau tidak sehatnya perusahaan, ya ini saya periksa gitu ya. Oke, sekian Bu Riza dan kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan ilmunya menjadi berkah. Di sini saya bukan hanya untuk menyampaikan materi, tapi kita diskusi sehingga ilmu kita bertambah dan berkah tentunya. Terima kasih Bu Riza. Terima kasih Bu Gina, pemaparannya sangat menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian. Dari pemaparannya Bu Gina ini kita jadi mengetahui konsep dasar dari manajemen keuangan yang nanti bisa kita aplikasikan, baik tadi juga untuk perseorangan maupun untuk juga rumah tangga dan juga untuk institusi ya Bu Gina ya tadi ya. Dan sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk via chat ya, nanti saya akan bacakan dan mohon kepada Pak Iwan dan juga Bu Gina untuk bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Pertanyaan yang pertama ada dari Bu Iva dari Yayasan Al-Mahda. Pertanyaannya, bagaimana menentukan langkah awal dalam manajemen keuangan di pondok pesantren? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua itu ditujukan khusus untuk Pak Iwan. Jadi pos-pos daruriyah yang harus dipenuhi dalam manajemen keuangan pesantren itu seperti apa saja Pak? Dan kemudian untuk pertanyaan juga untuk Pak Iwan dan Bu Gina dari Bu Iva, masih dari Bu Iva, pos-pos daruriyah yang harus dipenuhi untuk manajemen keuangan keluarga pada masa pandemi itu seperti apa? Ya baik, mungkin Bu Gina dulu atau Pak Iwan dulu yang mau menanggapi Pak? Ya, mungkin saya dulu ya. Oh ya, mangga Pak. Sebelum nanti lebih detail oleh Bu Gina ya, saya akan menjawab dulu ini pertanyaan dari siapa tadi Bu ini ya Bu, tentang langkah awal ya dalam menentukan hal-hal yang daruriyat atau skala prioritas. Jadi kalau dalam teori yang tadi saya sampaikan, yang pertama harus kita rinci itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat doruri atau darurat. Dimana kalau misalnya kebutuhan itu tidak terpenuhi, kehidupan ini nggak akan bisa berjalan gitu. Misalnya kalau dalam konteks tadi rumah tangga misalnya, itu kebutuhan doruri itu adalah kebutuhan yang kalau tidak terpenuhi rumah tangga itu tidak bisa berjalan gitu. Nah kita bisa rinci itu apa saja, misalnya kebutuhan untuk bisa makan. Nah, kedua, kebutuhan untuk bisa mendapatkan tempat berteduh ya, tempat tinggal misalnya. Kalaupun tidak punya sendiri ya dengan orang lain juga, misalnya orang tua, yang apa-apa yang penting ada tempat berteduh, ada buat makan, itu kebutuhan doruri. Nah, jadi alokasi atau prioritas keuangan kita itu harus kepada hal-hal yang bersifat darurat tersebut harus. Atau kalau dalam konteks ya di pesantren misalnya, pos-pos di pesantren, berarti kita harus merinci ya apa-apa yang jika tidak ada pesantren itu kegiatannya tidak bisa berjalan. Misalnya kalau kita rinci yang akan menjadikan pesantren itu berjalan, kegiatan belajar, mengaji dan sebagainya, diantaranya adalah alat-alat tulis, kemudian kitab-kitab ya. Atau kalau pesantrennya yang mondok berarti harus ada kasur buat mondoknya. Nah, jadi pengelola pesantren dalam melakukan manajemen keuangan
harus melakukan pos-pos kepada hal-hal tersebut yang dimana kalau hal itu tidak ada, kegiatan pesantren tidak bisa berjalan. Jadi prioritas dalam manajemen keuangan di pesantren itu pertama harus memperhatikan itu saja, yang darurat-darurat. Alat tulis, ya, fasilitas belajarnya, ada mejanya, ada bornya, dan kalau mondok harus ada kasurnya dan ada tempat untuk tinggalnya, begitu. Pada hal-hal itu dia bisa melakukan ya tasoruf ya, dari zakat yang masuk, dari wakaf yang masuk, dari para munfikin dan sebagainya, melakukan pengelolaan keuangan di sana, melakukan tasoruf apa ke bisnis ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat darurat tadi ya. Nah, jika yang darurat sudah terpenuhi ya, misalnya dalam konteks keluarga atau lembaga pendidikan pesantren, nah baru boleh tuh mulai mengalokasikan keuangan itu kepada hal yang bersifat hajiat atau bahkan kepada hal-hal yang bersifat tahsiniyat. Itu mungkin jawaban dari saya, Bu. Mungkin di Ibu Gina mangga ditambahkan, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bu Liza, bisa diulang pertanyaannya? Karena ini udah banyak, untuk saya yang Bu scrollnya Gina ya. agak ini nih. Ya, untuk Bu Gina dari Bu Iva itu kan juga ini, bagaimana menentukan langkah awal Bu dalam manajemen keuangan di pondok pesantren. Jadi langkah awalnya, dan kemudian pos-pos darurat yang harus dipenuhi manajemen keuangan keluarga pada masa pandemi, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Oke, sorry. Untuk tahap awal keuangan pesantren itu tentunya kita harus pertama kali menyusun visi misi dan tujuan pesantren kita itu sendiri. Pesantrennya mau dibawa, arahnya mau kemana dulu nih, gitu ya. Karena kemarin pun juga sudah saya melakukan PKM sama dengan Pak Iwan. Jadi kasus-kasusnya itu terkadang belum jelas pesantren ini arahnya mau dibawa kemana, sehingga tentukan dulu visi, misi, dan tujuan pesantren itu. Kedua, buatlah struktur organisasi, karena dengan adanya struktur organisasi nanti akan jelas pengalokasian dananya, gitu. Dan selanjutnya pihak Ponpes itu harus membuat alokasi dan dana ini didapatkan dari mana, sumber-sumber dananya dari mana, gitu. Dicatat ya, lalu sumber-sumber dananya itu dari mana, lalu juga membuat pengalokasiannya mau kemana ya. Pengalokasian dana ini disesuaikan dengan yang tadi struktur organisasi ya, struktur organisasi pesantren itu, katakanlah kurikulumnya berapa ya, terus kesiswaannya berapa, humasnya berapa, katakan itu, maka silakan itu nanti gaji gurunya berapa gitu. Nah di sini, namun apabila banyak trouble-nya, apalagi pesantren yang dikatakan pesantrennya itu betul-betul dananya berdasarkan atau maksudnya santriwan-santriwatinya itu free, tidak bayar, sehingga di sana tidak ada SPP yang berjalan gitu kan, sehingga kita harus mengeluarkan solusi konkret gitu. Tidak mungkin kita hanya diam diri sebagai pengelola. Oleh karena itu perlulah inovasi dan kreativitas yang tadi Pak Iwan itu di nubuah ya Pak Iwan ya, sifat-sifat Nabi Muhammad. Tentunya kita sebagai pengelola itu harus cerdas ya. Terus kita pun juga harus berinovasi, sehingga silakan kita buat bisnis itu dilakukan oleh pengelola dan santriwan-santriwati, mereka yang mengeksekusinya, mereka yang melaksanakannya, dan ketika ada ma'ad, ketika ada hasil, maka bisa dirasakan hasilnya oleh Ponpes dan juga bisa dirasakan oleh santriwan-santriwati itu sendiri. Lalu selanjutnya, jika diusahakan ada lembaga keuangan juga ya di sana. Nah, biasanya saya pun juga ada beberapa jurnal yang saya baca gitu ya. Itu pesantren-pesantren itu ketika sudah ada bisnis, lalu biasanya disandingkan dengan lembaga keuangan. Buat saja BMT gitu ya, koperasi berbasis syariah, dan itu yang mengelola santri dan santriwan juga. Jadi mereka di sana bukan hanya menimba ilmu agama gitu ya, maksudnya menimba ilmu akhirat.
Halo Bu Gina. Pak Iwan dengar suara saya? Ya Bu, kedengar Bu. Mungkin Oh Bu iya, Gina berarti terus ya. iya Bu Gina. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, mungkin ini ada sedikit gangguan koneksi di Bu Ginanya. Nanti kita tunggu saja sebentar ya. Iya, siap. Oke, ini untuk menunggu Bu Ginanya connect lagi ya, koneksi internetnya. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dulu ya, Pak Iwan ya. Nanti Ya, bisa maaf. dijawab sama Pak Iwan dulu. Nanti barangkali Bu Gina bisa masuk juga nanti. Ini dari Ibu Imas. Izin bertanya, apa perbedaan yang paling mendasar Pak antara manajemen keuangan konvensional dan manajemen keuangan syariah dari segi konsep dan juga operasionalnya? Nah, tapi juga ada pertanyaan khusus untuk Bu Gina. Saya bacakan dulu saja sekarang. Ketika berbicara kebijakan dalam manajemen keuangan, ada yang namanya kebijakan dividen. Apa saja yang menjadi perbedaan kebijakan dividen di Indonesia sebagai negara berkembang dengan di negara modal dengan di negara pasar modal negara berkembang lainnya? Mungkin Pak Iwan bisa menjawab pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih Ibu Lisa ya. Pertanyaan dari Ibu Imas ya tentang apa perbedaan mendasar ya dalam hal keuangan antara keuangan konvensional dengan keuangan syariah. Jadi pada prinsipnya kenapa ada keuangan syariah ya? Karena ada praktek ya dalam keuangan konvensional itu yang bertentangan dengan hukum Islam ya, dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Apa diantaranya yang paling mendasar dan fundamental atau yang terlarang secara eksplisit langsung dalam Al-Quran dan Al-Hadis adalah yaitu mengambil kelebihan dari peminjaman uang yang disebut dengan riba ya. Nah, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis yang melarang hal itu sehingga keharamannya itu begitu keras ya sehingga ulama-ulama klasik ya membuat sebuah pemikiran kerangka pemikiran baru untuk bagaimana caranya dalam sistem keuangan itu menghilangkan kelebihan dalam peminjaman uang ya atau meminjam uang ataupun juga barang agar riba ini tidak ada begitu. Nah, akhirnya dibuatlah sistem-sistem keuangan untuk menghilangkan ribawi itu tetapi tetap bisa bersifat komersil dalam arti bisa tetap memberikan keuntungan bagi lembaga keuangan begitu. Nah, maka dirubahlah akadnya itu asalnya pinjaman ya, karena kalau pinjaman mengambil keuntungan itu hukumnya riba terlarang dalam Al-Quran. Tetapi kalau memberikan pinjaman tidak mengambil keuntungan ya berarti tidak ada untung ya, tidak bisa komersil dan sebagainya. Karena itu digantilah sistem pinjaman itu menjadi sistem jual beli ya atau kita kenal dengan murabahah ya. Murabahah karena itu kalau di lembaga keuangan syariah ya itu akadnya tidak akan pinjaman ya. Kalau konvensional itu pasti akadnya pinjaman ya. Nasabah diberi pinjam sekian juta misalnya 10 juta ya, dalam 3 tahun 4 tahun dikembalikan menjadi 15 juta. Nah, itu konvensional begitu mengambil keuntungan kelebihan dari pinjaman. Tapi dalam kalau syariah akadnya dirubah menjadi murabahah jual beli ya. Jadi ketika si nasabah misalnya butuh uang 10 juta untuk apa nih? Untuk beli motor. Nah, akhirnya lembaga keuangannya yang beli motor tersebut 10 juta dijual lah ke nasabah seharga 15 juta hanya dengan cara dicicil. Nah, itu akadnya menjadi jual beli begitu, tiga pihak. Jadi lembaga beli dulu ke orang lain 10 juta, dijual ke nasabah 15 juta. Dia mempunyai keuntungan 5 juta dan 5 juta itu bukan riba, bukan kelebihan tetapi keuntungan ya atau margin dalam istilah perbankan. Itu ya, kalau dalam istilah Sunda mungkin bati ya. Dan itu sah-sah saja kalau mengambil bati dari jual beli. Nah, itu salah satu contoh kecil ya perbedaan dari konvensional dikonversi kepada syariah itu adalah dengan cara merubah
sistem akadnya begitu ya. Itu perbedaan secara mendasar. Nah, mungkin itu Bu Lisa ya yang bisa dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Ini kita masih menunggu Bu Gina ya. Sepertinya Bu Gina masih terkendala koneksi. Untuk Bu Imas bagaimana Bu? Apakah jawaban dari Pak Iwan sudah cukup terkait dengan perbedaan konsepnya ya Bu? Dari istilahnya manajemen keuangan konvensional dengan syariahnya. Bagaimana Bu Imas? Sudah cukup ya? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Oh ini Pak, ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Imas Pak. Jadi katanya Pak Iwan, apa penyebab di bank-bank atau lembaga yang labelnya berbasis Islam ketika melakukan pinjaman ternyata cicilannya lebih besar Pak dari bank konvensional? Ya. Mohon ditanggapi Pak Iwan. Iya, terima kasih Bu Lisa ya. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, cicilan di lembaga keuangan syariah itu saat ini masih lebih mahal, lebih besar, lebih mahal dari konvensional. Kenapa? Karena dari segi aset ya, perbankan syariah ini masih sangat kecil jauh dibandingkan perbankan konvensional yang memiliki aset begitu besar, sehingga mengambil keuntungan dari nasabah sedikit kalau konvensional karena memiliki aset yang sangat besar. Tapi kalau syariah, notabene ini baru ya, regulasinya baru ya dan sebagainya, mulai dari 99 2001 ya, sebenarnya operasional secara merata itu Indonesia 2004 ya. Jadi sekarang itu baru 16 tahun kurang lebih, itu asetnya masih belum begitu besar, sehingga akhirnya perbankan syariah di Indonesia ini mengambil keuntungan yang besar kepada nasabah ya, akhirnya mahal, lebih mahal ya. Nah, apakah boleh dalam hukum Islam? Ya boleh-boleh saja dalam bisnis itu. Misalnya jual beli, misalnya si A ya, saya misalnya mempunyai barang ya, saya punya motor ya, saya mau jual motor saya. Nah, terserah saya mau jual berapa juga karena itu barang saya. Misalnya pembeli berani ya tinggal beli, kalau enggak ya nggak perlu. Begitu pula ya perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, baik bank ataupun non bank ya, misalnya koperasi syariah dan sebagainya, dia boleh memberikan harga berapapun ya, dalam misalnya itu kan akadnya murabahah. Nah, si nasabah mau membeli ya silahkan, tidak berani karena mahal ya tidak apa-apa ya, itu dalam hukum Islam nggak apa-apa ya. Memberikan harga yang mengambil keuntungan agak lebih besar karena dianggap perlu, karena sudah memeliharanya dan sebagainya, ada biaya pemeliharaan dulu, yaitu tidak masalah dalam hukum Islam dalam perbedaan mengambil keuntungan lebih besar atau lebih mahal ya, begitu. Penyebabnya apa? Penyebabnya dari segi aset ya, perbankan syariah di Indonesia saat ini masih kecil, terutama dalam pasar modal syariah ya, masih sedikit market share-nya. Perbankan syariah nasional hanya 5% dibandingkan konvensional, jadi jauh melalui asetnya masih sedikit. Akhirnya ya lembaga syariah mengambil keuntungan besar dalam transaksinya kepada nasabah, dan itu sah-sah saja ya, dalam hukum Islam tidak apa-apa. Yang penting sistemnya sesuai dengan syariah, tidak ada riba, tidak ada goror ya, tidak ada maghrib lah ya, kita kenal maghrib, maisir, goror, riba gitu. Itu mungkin Bu Lisa ya, yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Iwan atas jawabannya. Ini karena Bu Gina sudah masuk lagi ya Bu ya. Ya, ini kita lanjutkan ke Bu Gina lagi ya Bu. Ya, mangga, wifi ini agak bermasalah. Mangga. Iya, tadi itu masih terkait dengan manajemen keuangan santren ya Bu ya. Iya. Sepertinya tinggal sedikit lagi, kemudian juga manajemen keuangan keluarganya. Nanti dilanjut dengan pertanyaan dari Ibu Imas Bu ya. Oh ya. Mangga Oke. Bu, dilanjutkan dulu jawaban yang sebelumnya ya Bu. Oke. Jadi pada intinya sih untuk
laporan keuangan yang di Ponpes itu ya tadi ya, visi-misi tujuannya harus jelas, lalu struktur organisasinya juga harus jelas, lalu pihak Ponpes itu harus melakukan perencanaan yang berbentuk budgeting, tadi pemasukan pengeluaran, sehingga kita tahu apakah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan ataupun sebaliknya. Apabila misalnya pengeluaran lebih besar, maka muncullah inovasi dan kreativitas yang harus dilakukan oleh Ponpes yang bersangkutan tersebut. Lalu kedua, yaitu lemahnya di pondok pesantren itu rata-rata pengelola tidak paham akan aturan akuntansi yang berlaku di Indonesia gitu ya, sehingga ini menjadi trouble juga. Dan trouble selanjutnya juga kebetulan saya pun juga sempat bergelut ya di sekolah menengah kejuruan yang berbentuk yayasan juga. Permasalahannya adalah di antara pelaporan kita kan, sekolah itu startnya bulan Juli, sedangkan negara itu penganggaran itu di bulan Januari. Gitu. Jadi biasanya kita itu harus membuat laporan yang belum dilaksanakan. Nah, ini juga menjadi trouble yang cukup signifikan ya, itu. Dan selanjutnya juga harus ada evaluasi, karena rata-rata terkadang biasanya panitia itu semangat untuk mengadakan kegiatan gitu ya, tapi yang paling sulit itu adalah untuk mengevaluasi, melaporkan, biasanya seperti itu ya. Nah, sehingga perlulah dengan adanya manajemen keuangan syariah ini menjadi solusi konkret untuk Ponpes itu. Fungsinya untuk apa? Ya tentunya dengan kita membuat laporan keuangan secara maksimal dan dipublikasikan secara transparan, baik itu kepada orang tua, kepada masyarakat sekitar, maka tumbuhlah trust masyarakat sekitar terhadap Ponpes tersebut. Implikasinya apa? Ya kemajuan lagi pondok pesantren kita. Lalu selanjutnya bagaimana mengelola keuangan keluarga ketika saat pandemi ya sekarang. Wah, ini luar biasa sekali Bu Liza ya dan teman-teman sekalian. Ini sangat luar biasa dengan ada COVID. Kita harus intinya ya, ini ada karena kita kan harus agak cepat ya, karena pertanyaan juga agak banyak nih. Jadi pada intinya ketika pengelolaan keluarga itu kita harus ada skala prioritas. Mana yang harus kita keluarkan uang kita dan ada yang juga tidak. Biasanya kita misalnya sebelum pandemi nih kita sering belanja hal-hal atau sesuatu yang memang tidak harus tidak terlalu butuh-butuh amat gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu silakanlah dihindarkan. Maka kita harus lebih mementingkan kebutuhan primer ya, atau kebutuhan daruriyat yang dimana ketika kita tidak memprioritaskan kebutuhan daruriyat itu sendiri ya, implikasinya ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun Bu Liza gitu ya, karena ini bersangkut pautnya dengan dengan jiwa. Ketika kita tidak diberikan makan, ketika kita tidak diberikan minum, ya dampaknya luar biasa gitu, bukan hanya ekonomi tapi terhadap diri kita sendiri. Jadi selama pandemi kita harus untuk memanage keuangan itu ada skala prioritas, mana yang harus dikeluarkan lebih daruriyat, itulah yang harus kita utamakan. Lalu kedua harus inovasi dan kreativitas. Sekarang ini bukan lagi menjadi permasalahan global ya, bahwasannya banyak sekali masyarakat kita yang banyak yang dirumahkan. Bahasanya nggak dipecat tuh Bu Liza, bahasanya tuh nggak sakit sampai dipecat, nggak, tapi bahasanya itu dirumahkan gitu ya. Nah, dirumahkan dalam arti berarti kan tidak adanya income gitu ya, ketika terjadi pada salah satu keluarga atau mungkin di sini terjadi orang tuanya dirumahkan dalam arti pekerjaannya diberhentikan, maka di sini harus ada inovasi dan kreativitas. Terkadang kita itu kalau saya jadi mahasiswa itu ada ilmu kepepet Bu, itu pengalaman saya ya, ilmu kepepet barulah muncul inovasi kreativitas gitu ya. Nah di sana kita harus berinovasi, bagaimana kita bisa mempertahankan hidup kita sesuai dengan maqasidus syariah yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Iwan, untuk mempertahankan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Nah
itulah kita harus berinovasi ya, kita harus jual beli ya, jual beli dengan menggunakan e-commerce sehingga adanya pendapatan untuk keluarga kita. Jadi intinya sih skala prioritas dan harus semangat. Hidup ini bukan untuk diratapi, tapi untuk dihadapi apapun kondisinya. Itu Bu Liza. Terus apalagi ya pertanyaannya Bu Liza? Sama ada pertanyaan dari Bu Imas nih untuk Bu Gina. Katanya ketika berbicara kebijakan dalam manajemen keuangan, ada yang namanya kebijakan dividen. Apa saja yang menjadi perbedaan kebijakan dividen di Indonesia sebagai negara berkembang dengan di negara pasar modal negara berkembang lainnya? Oke, terkhusus kalau untuk dividen ya, tadi tuh pertanyaan Bu Imas tuh kalau saya lihat itu ya yang dividen. Lalu juga perbedaan laporan keuangan syariah dengan konvensional ya, kalau nggak salah Bu Liza. Saya menjelaskan dulu perbedaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Pertama itu adalah dari sudut pandang pelaporan ya. Dari sudut pandang pelaporan itu sendiri pun juga sudah berbeda gitu ya, di mana unsur laporan keuangan konvensional itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada laporan keuangan syariah itu ada unsur-unsur yang lain ya, itu ada neraca laba rugi, arus kas, laporan perubahan ekuitas, terus juga laporan dana investasi terkait, dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Lalu laporan sumber dana, penggunaan zakat, infak, jizya, serta laporan dan penggunaan dana kebaikan itu ya. Jadi ada zakat, infak, sodakohnya di sana diatur. Lalu selanjutnya ada akad dan legalitas. Tadi mungkin Pak Iwan sudah cukup menjelaskan ya, di sana ada akad gitu ya. Tadi ya Bu Liza ya, pas saya agak ngelep hilang dulu tuh. Nah, yang membedakan tentunya ada akad. Di sini bukan akad nikah ya Pak Iwan ya. Tapi ada akad yang bermain di sana, seperti akad jual beli, ada murabahah, ada salam, ada istisna, terus juga ada akad bagi hasil, itu mudorobah, musyarakah, di mana musyarakah pun juga terbagi ada sirkainan, mufawadah, wujuh, ya, abdan. Nah, itu di sana ada akad yang bermain di laporan keuangan syariah, dan itu memang diatur ya di PSAK itu. Kalau nggak salah minggu keberapa ya di i3 Konsultan pun juga sudah disampaikan sama Bu Ipa gitu. Di sana ada aturan-aturan yang sudah dipaparkan. Mungkin nanti kalau bisa i3 Konsultan nanti ada pelatihan akuntansi syariah sehingga nanti terlihat perbedaan yang cukup signifikan ya. Lalu juga organisasi Bu Liza dan teman-teman sekalian, bahwasannya untuk laporan keuangan syariah tentunya kita selalu bukan hanya diawasi oleh pihak pemerintah saja, tapi oleh DPS ya. Apa itu DPS? DPS ada Dewan Pengawas Syariah. Lalu selanjutnya adalah penyelesaian sengketa ya. Setiap kehidupan itu pasti kan ada resiko ya. Nah, inilah resiko ini diminimalisir dengan laporan keuangan, dan tentunya ketika ada sengketa diselesaikan secara berbeda di perusahaan yang berbasis konvensional dengan syariah, karena pada perusahaan yang berbasis syariah adanya masalah akan diselesaikan dengan aturan dan hukum syariah yang berlaku gitu ya. Berbeda dengan halnya perusahaan konvensional yang memilih penyelesaian di pengadilan negeri, lembaga yang mengatur langsung ke meja hukum gitu ya. Jadi di sini ada memang tentunya sudah cukup signifikan untuk perubahannya. Lalu untuk pembagian yang tadi dividen ya, kalau untuk pembagian terutama di negara kita di Indonesia ini, ketika misalnya perusahaan mendapatkan keuntungan itu dikembalikan rata-rata bukan ketika ketika ada keuntungan
Dana ini apakah akan seutuhnya gitu dijadikan modal? Ini adalah suatu pilihan karena hidup ini emang pilihan ya Bu Liza pada dasarnya gitu. Sehingga kita mau memilih apakah dana ini akan seluruhnya menjadikan modal dan apakah sebagian dijadikan modal dan diberikan kepada investor gitu atau dibagikan kepada investor gitu. Kalau di pasar modal syariah gitu ya, itu ada DPS, ada rapat ya, RUPS gitu. Nah, di sana ditentukan gitu. Para investor itu akan kumpul nantinya. Apakah dana ini, jadi untuk keputusan apa modal dana ini akan seluruhnya menjadi modal keseluruhan atau ditahan dan tidak itu kembali pada kesepakatan para investor itu sendiri. Jadi tidak bisa karena misalnya saya manajer keuangannya terserah saya nggak bisa gitu. Karena perusahaan itu dari sumber-sumber dananya pun juga berbagai simpelnya saja di bank itu sumber dana itu terdiri dari tiga MTR 1, MTR 2 dan MTR 3. Yang satu itu berarti yang dari BI, kedua adalah dari dana pinjaman dari bank-bank yang lain, yang ketiga itu dari dana masyarakat gitu. Nah, itu pun juga karena ada investor sehingga untuk memutuskan itu harus sesuai dengan kesepakatan. Itu sih kurang lebihnya Bu Liza ya. Terutama untuk negara berkembang memang jadi pemacu gitu untuk kita lebih baik. Enggak Bu Liza. Halo. Halo, terdengar suara? Ya, terima kasih Bu ya, terdengar Bu. Ya, terima kasih Bu Gina atas jawabannya dan di sini ya Bapak Ibu sekalian karena waktu juga sudah menunjukkan jam 10:30 lebih dan pertanyaan-pertanyaan juga alhamdulillah sudah dijawab semua oleh Pak Iwan dan Bu Gina. Maka kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini menjelang siang sekarang ya. Dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan untuk sertifikatnya dan juga nanti materinya akan dibagikan melalui WhatsApp group. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya jangan meninggalkan grup dulu ya. Dan kemudian juga semoga ilmu yang tadi kita dapatkan dari para pemateri dapat bermanfaat dan juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk individu, untuk keluarga, dan juga untuk institusi yang kita naungi. Mengutip sedikit kata-kata dari Bu Gina ya Bu Gina, kalau hidup itu harus dihadapi, bukan harus diratapi gitu. Baik, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kak Sadayana. Hatur nuhun Bu Gina, Pak Iwan. Sami-sami Bu Liza cantik.